Putri orang terkaya berpakaian seperti pengemis. Setiap hari mengemis di jalanan. Hanya untuk mencari pasangan hidup yang berhati baik untuk ayahnya. Menghabiskan sisa hidup bersama. Namun tindakan ini mendapat berbagai penolakan dan ejekan dari pejalan kaki. Untungnya, setelah berhari-hari usaha tanpa henti dari gadis itu, akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita yang lembut. Wanita yang berhati baik. Setelah mengetahui gadis itu sudah 3 hari tidak makan, wanita itu mengeluarkan semua tabungannya. Setelah berpikir panjang, dia tetap memberikan sebagian besar uangnya kepada gadis itu. Sementara dia hanya menyisakan 10 yuan untuk pulang dengan kendaraan. Tantenya, apa kamu tidak takut saya penipu? Jika kamu penipu, itu akan lebih baik, karena dunia ini akan kehilangan satu orang yang malang. Setelah mengatakannya, wanita itu juga memberinya, menuliskan nomor teleponnya, menyatakan bahwa gadis itu di masa depan dapat menghubunginya jika ada kesulitan. Setelah melakukan semua itu, wanita itu pun berbalik dan pergi. Bukankah ini ibu tiri ideal yang selalu saya impikan? Saya sudah memutuskan. Dialah orangnya. Kemudian gadis itu tanpa henti pergi ke perusahaan ayahnya. Begitu bertemu, dia langsung mengatakan bahwa dia sudah membantunya menemukan seorang tante yang lembut dan berhati baik sebagai istri, dan juga telah mengatur waktu kencan untuknya. Ayah awalnya ingin menolak, tapi tidak bisa melawan desakan gigih dari putrinya. Akhirnya dia setuju juga. Namun untuk menguji karakter orang tersebut, Ketua Dewan meminta asistennya untuk mencarikan satu set pakaian pekerja tani. Tidak lama kemudian, dia tiba di lokasi kencan. Karena ini adalah kencan, saya akan menyampaikan syarat-syarat saya sedikit. Nama saya Feng Yi. Saya pengantar makanan. Selama sebulan ini, saya bekerja keras hanya mendapatkan beberapa ribu rupiah. Mengantar makanan itu cukup baik. Selama itu menghasilkan uang dengan jujur. Jadi tidak ada yang memalukan. Saya juga hanya seorang petugas kebersihan. Pria itu melihat bahwa orang tersebut tidak mempermasalahkan statusnya. Maka dia berencana untuk memesan makanan sambil makan dan berbincang. Ternyata pelayan bermata duitan langsung melemparkan menu ke meja. Tidak hanya itu, dia juga mengejek pakaian 2 orang yang sangat sederhana. Mereka sama sekali tidak mampu membeli makanan di sini. Pria itu awalnya ingin memarahi dia sedikit, tetapi dihentikan oleh wanita itu. Kemudian wanita itu mengambil menu untuk memesan. Namun setelah melihat harganya, dia terkejut. Pelayan yang melihat situasi itu langsung mengejek, mengklaim bahwa gaji mereka berdua dalam setahun mungkin tidak cukup untuk 1 kali makan di sini. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah hotel paling mewah di bawah Feung Group. Hotel paling mewah. Namun dia tidak tahu bahwa pria yang dia ejek adalah ketua dari Feung Group. Namun untuk tidak mengungkapkan identitasnya, pria itu akhirnya tetap menahan diri. Setelah keluar, wanita itu menyarankan agar dia tidak marah, dan juga mengatakan bahwa pekerja migran seperti mereka memang tidak mampu membeli makanan di dalam. Kemudian dia mengusulkan untuk pergi ke rumahnya. Dia akan memasak sendiri, untuk membuat beberapa hidangan kecil agar dia bisa mencicipi. Setelah itu, dia pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Dia meminta pria itu menunggu di sini. Hei, Zhao Kai, kamu pergi beritahu manajer dari ruang seni sentral. Kamu katakan padanya, pelayan yang bertanggung jawab atas meja 8. Besok biarkan dia tidak datang. Tak lama kemudian, manajer menemukannya. Pelayan mata duitan yang tadi menghujatnya seolah-olah dia berani mati. Berani sekali dia bersikap sembarangan di depan ketua. Setelah memarahi, dia menyuruhnya untuk berkemas dan pergi dengan cepat. Sementara itu, kedua orang ini sudah kembali ke rumah sewa untuk menyiapkan makanan. Namun, saat pria itu sedang mengolah ikan, dia secara tidak sengaja melukai tangannya. Wanita itu tidak hanya memberikan perhatian tepat waktu, tapi juga dengan perhatian membalut lukanya. Adegan ini segera membuat pria itu sangat terharu. Kamu, apa yang ingin kamu katakan, Siulan? Apa pendapatmu tentang aku? Bagus sekali. Jadi, mari kita menikah. Wanita itu sedikit terkejut setelah mendengar itu. Tetapi ketika dia memikirkan usianya yang memang tidak muda lagi, dan setelah mengenal sedikit, dia juga merasa bahwa pria itu memang baik. Jadi setelah mempertimbangkan selama setengah detik, dia pun setuju. Dengan begitu, mereka berdua cepat-cepat menikah dan mendapatkan akta nikah. Mengetahui bahwa ayahnya akhirnya meninggalkan kehidupan lajang, gadis itu sangat senang. Dia segera menyatakan ingin memberikan wanita itu hadiah yang berharga. Namun, ayahnya menghalanginya. Dia mengklaim ingin menguji wanita itu lagi, dan mengingatkan putrinya untuk tidak mengungkapkan identitasnya lebih awal. Setelah itu, dia menelepon istri barunya. Dia berharap bisa mengundang putrinya juga untuk makan dan bertemu. Namun, wanita itu berkata,
Dia perlu meminta izin kepada keluarga suami putrinya. Bukan, untuk makan bersama ibu pada festival pertengahan musim gugur. Kenapa masih perlu persetujuan dari keluarga suaminya? Kamu tidak tahu. Cucu laki-lakiku, Hao, sakit. Hari ini seharusnya adalah pesta bulan purnama untuknya. Semua itu tidak terlaksana. Aku hanya membeli sedikit barang untuk melihatnya. Aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Aku segera sampai di rumah keluarga Luo. Nanti aku akan meneleponmu lagi. Setelah menutup telepon, asisten memberinya undangan dari grup Luo. Ingin mengundangnya untuk menghadiri pesta bulan purnama cucu tertuanya. Pria itu awalnya ingin menolak. Tapi ketika dia melihat di undangan itu, nama yang sama dengan nama putri istrinya yang baru menikah. Ketika persis sama, dia yang tidak tahu tetap setuju untuk pergi. Di sisi lain, wanita itu menemukan putrinya. Mengatakan padanya bahwa dia sudah menikah. Ingin membawanya untuk bertemu dengan ayah tirinya. Namun, anak perempuan durhaka itu tidak peduli sama sekali tentang pernikahannya. Dia bahkan dengan mudah membuang hadiah yang dibeli untuk cucunya. Semuanya ke dalam tempat sampah. Dengan cepat tiba hari pesta. Wanita itu secara kebetulan menemukan bahwa putrinya tidak hanya menyembunyikannya. Mengadakan pesta bulan penuh untuk cucu laki-lakinya. Bahkan mengeluarkan uang untuk menyewa aktor berpura-pura menjadi ibunya. Tujuannya adalah agar dirinya tidak malu karena identitasnya sebagai petugas kebersihan. Ayo, cepat duduk bersamaku. Ayo, berhenti. Dia bukan ibu mertuamu. Akulah ibu kandung Xiao Sui. Apa? Kau bilang kau adalah ibunya? Xiao Sui, apa yang sedang terjadi? Namun, anak perempuan durhaka tidak hanya mengatakan bahwa dia bukan ibunya, bahkan mengatakan bahwa dia hanya datang karena melihat dirinya kaya. Datang ke sini untuk mencari keuntungan. Wanita yang mendengar kata-kata ini langsung merasa hatinya ditusuk. Dia tidak pernah menyangka, putrinya yang dibesarkan dengan susah payah ternyata tidak mengenalinya. Tolong seseorang, usir wanita gila ini dari sini. Jangan sentuh aku. Aku memang ibu kandung Xiao Sui. Xiao Sui, kamu bicara. Ayo, katakan sesuatu. Tidak pergi, ya? Baiklah. Kalau begitu, pukul aku dengan keras. Aku ingin lihat siapa yang berani mencari masalah dengan keluarga Luo setelah ini. Berhenti.